warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjalan Kibar dengan NIM 05586538. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 basis data tentang praktikum pembuatan IARD. Langsung saja ke contoh kasusnya. Adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data diri pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Langkah pertama untuk membuat IARD adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Entiti yang terkait pada kasus ini adalah dokter, pasien, administrasi. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan atribut atau field masing-masing entiti beserta key-nya. Di sini karena tidak disertakan atributnya atau belum disediakan atributnya, maka kita menggunakan atribut sehari-hari yang mungkin terjadi menjadi atribut di setiap entitinya. Dari langkah 1 dan 2 ini kita bisa buat dulu gambarannya di tabel. Kita pakainya ini YED graph ya. Oke. Sebelumnya saya udah buat secara terpisah kayak gini. Untuk 3 entiti utamanya yaitu dokter, pasien, administrasi. Terus untuk atribut dari dokter itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Lalu dari entiti pasien ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, alamat pasien. Lalu administratornya adalah ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Terus kita lanjut dulu ke langkah berikutnya ya. Oke, langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara entiti beserta foreign key-nya. Kayak kita bisa lihat pakai tabel matriks kayak gini. Nah, di sini ada hubungan atau relasi antara setiap entitinya ya. Kayak misalkan di sini dokter, lalu pasien. Kita bacanya berarti dokter memeriksa pasien, lalu dokter menyimpan data ke administrator, lalu pasien diperiksa oleh dokter, lalu pasien mendaftar ke administrator. Dari administrator menyerahkan data ke dokter, dan administrator melayani pasien untuk melakukan pendaftaran kayak gitu. Terus di grafiknya kita buat ya kayak gini relasinya. Nanti untuk ada mendaftar, memeriksa, memberi data, nanti kita hubungkan satu persatu ya. Kita kecilin dulu. Oke, kita taruh dulu entitinya. Di sini ada dokter, ada pasien, kita taruh agak jauh aja. Di sini ada administrator. Oke, ini kita masukkan dulu atributnya ya. Atribut.
cari ke admin dulu aja. Dekat. Kita masukkan atribut pasiennya. Ini kita rapin dikit ya. Oke. Terus tadi nanti kita masukin relasi mereka, kayak dari dokter ke pasien itu kan berarti dokter memeriksa pasien kayak gini ya. Terus pasien relasinya di sini sama administrator adalah mendaftar. Lalu relasi dari administrator ke dokter itu memberi data. Oke. Sekarang dari langkah 1 dan 2 sudah bisa diimplementasikan seperti ini ya. Terus kita lanjut langkah berikutnya. Tadi udah relasi juga, udah langkah ketiga juga. Terus yang keempat adalah menentukan derajat relasi setiap entitinya. Kayak dari kasus di atas, jika diruntut menjadi poin tuh yang pertama, banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator, banyak admin menyerahkan banyak data ke banyak dokter. Jadi derajat hubungan setiap entitinya adalah banyak ke banyak ya, MKN. Terus kita lanjut dulu ke langkah berikutnya, yaitu melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi pada langkah ini melengkapi dengan atribut deskriptif juga penting karena akan menjelaskan data apa saja yang disimpan dari hasil relasi antar entiti. Contohnya ketika ada relasi dari dokter sama pasien itu kan jadi ada entiti baru ya, nanti ada atribut baru juga, biasanya kayak berupa resep kan nanti entiti barunya, hasilnya juga berupa resep atau hasil pemeriksaan gitu. Itu yang maksudnya disebut atribut deskriptif.
terus kayak data apa aja yang disimpan dari dan diberikan dari admin ke dokter, terus data apa aja yang harus didaftarkan pasien ke admin kayak gitu. Semua data dari hasil relasi antar entiti tersebut akan mempunyai premier key yang baru yang berbeda agar RID lebih mudah dituangkan ke tabel database nantinya kayak gitu. Jadi kayak gini misalkan. Di sini ada entity baru kayak daftar, terus ada entity dokter dan admin, terus ada entity pasien ke dokter. Kayak misalkan contohnya gini. Di sini ada pasien ke administrator, ada mendaftar. Jadi nanti entitinya adalah di sini daftar ya. Jadi nanti yang mendaftar ini kan mendaftar di sini kan kayak baru aktivitasnya aja, tapi nanti entitinya bakalan berubah jadi daftar ya guys ya. Jadi nanti ininya akan diganti menjadi daftar. Sebentar, kita hapus dulu. Kita drag dulu daftarnya sini, oke. Nah, karena ini entity baru, jadi ada relasi baru nantinya dari si entity daftar ini dan entity daftar ini ke antara entity daftar ini ke pasien sama entity daftar ini ke administrator. Kalau dilogikakan, jadi pasien itu melakukan pendaftaran ke sini, daftar di sini, nanti administrator itu melayani pasien untuk melakukan pendaftaran. Jadi kayak gitu. Nah, di sini ada relasi baru ya dari entity baru itu. Nah, gini. Jadi administrator bakalan melayani apa? Melayani yang di pendaftaran ini. Terus pasiennya itu melakukan pendaftaran di sini. Oke. Nah, nanti di entity daftar ini bakalan mempunyai atribut sendiri juga ya, dimana nanti biasanya ada premier key dari pasien dan premier key dari administrator itu biar nyambung di entity daftar itu. Nanti atributnya itu yang ini, ada ID daftar, ID pasien, sama ID admin. Nah, ID pasien sama ID admin ini jadi kayak premier key-nya biar nanti gampang dituangkan di tabel. Nah, ID daftar ini dia premier key baru ya, jadi setiap ada pasien yang daftar dan sudah dilayani itu nanti ada muncul ID adminnya, jadi nanti datanya enggak double atau enggak ada redundance. Pasien. Sini ada yang barunya, ada daftar, terus ini ada ID admin. Kayak gitu ya. Terus di antara administrator dan administrator dan dokter juga nanti ada muncul entity baru ya, dimana nanti data-data apa aja sih yang harus diberikan ke dokternya.
dan dokter juga data-data update apa aja yang harus diberikan kepada administratornya kayak gitu. Jadi nanti di sini ada entity baru yaitu dokter dan admin. Oke, kita geser dulu ini. Nah, nanti dari dokter entity dokter admin ke dokter dan entity dokter admin ke entity administrator juga punya relasi sendiri ya, yaitu menyimpan data. Nanti dari dokter admin ini punya atribut juga, dimana nanti atributnya isinya itu ada kayak premier key dari entity si administrator dan dokternya, biar nanti di tabel itu saling nyambung ya. Kayak contohnya ID dokter, ID admin, sama key yang baru itu ID data. Kita sampai di sini. Supaya nanti setiap data yang disimpan miliknya pasien masing-masing itu dia nggak ada yang sama ya, karena kan yang diperiksa kan beda-beda. Kayak gitu. Terus di sini juga ada ini baru juga antara dokter sama pasiennya, yaitu pasien dan dokter di sini. Nah, hapus dulu. Nah, nanti ini di sini. Nah, terus dari entity baru di pasien dan dokter ini ada relasi juga ya antara pasien dokter dan dokternya itu sendiri, dimana dokter itu memeriksa, nanti hasil dari pemeriksaannya itu masuk ke entity yang ini, pasien dan dokter kayak gitu. Terus dari dokter kan dari pasien kan ke apa aja yang diperiksa, entah itu kondisi dan bagaimananya itu di sini nanti, karena kan si pasien diperiksa oleh dokter, itu nanti jadi kayak gini relasinya ya. Jadi apa aja yang diperiksa nanti masuknya ke entity pasien dan dokter ini. Gitu. Terus premier key atau atributnya itu ada apa aja di pasien dan dokter. Nah, ini ada resep kayak tadi kan di contoh soal juga, nanti setelah pemeriksaan nanti dikasih resep ya pasiennya, nanti dia di sini resepnya. Terus ada ID periksa, ada ID pasiennya juga di sini, premier key-nya dari pasien. Terus ada di dokter dari premier key-nya entity dokter. Kayak gitu. Jadi yang baru dari entity pasien dan dokter ini adalah ID periksa sama ID resepnya.
Nanti IRD kita kan udah melakukan kelima langkah tadi. Nanti IRD yang akan dituangkan menjadi tabel basis data itu yang ini. Ini quick kesimpulan aja ya. Jadi di sini kan 3 entiti utamanya itu ada dokter, administrator, sama pasien di sini. Terus ada entiti tambahannya di situ. Yang pertama ada kayak daftar. Di sini diperlukan untuk menyimpan ID pasien, terus ID daftar dan ID adminnya ya, supaya nanti datanya itu tunggal satu, enggak ketukar-tukar sama data yang sama, mungkin kayak gitu. Terus di sini relasinya pasien ke entiti daftar ini, pasien melakukan daftar atau pendaftaran, lalu administrator melayani pasien untuk melakukan pendaftaran tadi. Terus nanti administratornya itu mempunyai tugas untuk menyimpan data ke entity dokter dan admin ini. Datanya itu di sini ada ID admin, ID data sama ID dokter ya. Datanya data pendaftaran ya di sini ya. Jadi nanti di sini kan ada keluhan pasien gitu, nah datanya di ID data ini. Terus nanti diserahkan ke dokter. Dokter juga punya atribut sendiri ya, supaya nggak ada double, entah barangkali ada dokter yang namanya sama atau nggak sama, jadi dibuat atributnya selengkap mungkin. Terus dokter memeriksa pasien, ada relasi juga. Memeriksanya ini, hasil pemeriksaannya akan disimpan di entity pasien dan dokter ya. Di sini ada ID dokter, ada ID periksa, resepnya sama ID pasien. Terus nanti resepnya ini dari pasien, dokter ini akan resepnya akan diserahkan ke pasien kayak gitu. Jadi ini adalah IRD yang digunakan untuk membuat atau akan dituangkan ke dalam tabel basis data. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.